viewers, welcome back with me Cema. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di BTS, Behind the Song. Dan viewers, hari ini Cema nggak sendiri karena Cema ditemani sama Mira Kirana. Nih udah ada di sebelah Cema. Halo Mira, apa kabar? Baik banget. Dengar-dengar katanya Mira baru banget nih ngeluarin single terbaru. Bener kan? Betul. Tapi sebelum ngomongin singlenya, Cema mau nanya dulu kabar dari Mira. Mira, akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kan kita tahu nih, kalau misalnya 2 tahun terakhir pandemi ya kan, corona. Itu kegiatannya pasti Vakum. vakum banget ya kan? Banyak banget kegiatan-kegiatan yang nggak bisa dikerjakan. Itu gimana tuh? Kalau waktu di pandemi itu sebenarnya banyak kegiatan di Jakarta, tapi karena pandemi kan nggak bisa, jadi Benar. dipending. Akhirnya kegiatan aku dipindah di Jawa Timur gitu. Gabung sama Cak Sodik Monata itu. Oke. Cuman karena ini udah kembali normal lagi, jadi banyak beraktivitas di Jakarta, di label. Oh, udah mulai balik lagi ke Jakarta nih. Tapi dengar-dengar katanya Mira ini salah satu jebolan dari suatu ajang, bener kan? Betul. The Next Didi Kempot. Iya. Betul banget. Tapi ini emang pengen banget menjadi The Next Didi Kempot. Bukan pengen menggantikan sih, lebih kayak meneruskan perjuangan beliau aja. Betul Untuk banget. melestarikan musik-musik dangdut campur sari. Oh gitu. Tapi emang Mira sendiri orang mana sih? Aku asli Nganjuk, Jawa Timur. Orang Nganjuk loh. Wah, luar biasa loh, Jawa Timur. Jawa Timur mana suaranya Jawa Timur? Ya, orang Nganjuk ya. Iya, Seru banget nih kayaknya ya. Tapi emang dari kecil emang suka nih lagu-lagu Dari kayak kecil gitu. aku emang nyinden dari Oh, dari kecil? di wayangan, di panggung wayangan seperti itu. Dari umur berapa? Dari kelas 2 SD. Mira baru banget mengeluarkan single terbarunya. Baru 2 minggu terakhir ya. Iya betul. Itu nama singlenya apa sih? Pamer Gendaan. Pamer Gendaan. Bentar, gendaan apa gendakan? Gendaan. Gendakan. Gendaan. Itu artinya apa sih? Pamer selingkuhan. Pamer Iya, selingkuhan. gimana tuh kalau kakaknya yang dipamerin selingkuhan? Jangan dong, jangan ya. Ini kenapa jadi lokatnya Jawa ya perasaannya? Ada apa lah ya, sebenarnya? tapi itu. Iya, piye toh sebenarnya ya. Tapi kan kalau misalkan ini agak di luar kebiasaan ya kan lagunya. Maksudnya kayak pamer gendaan, pamer selingkuhan. Biasanya kan kalau selingkuhan disembunyikan tuh. Kenapa Mira sendiri pengen banget nih pamer-pamer selingkuhannya? Sebenarnya yang pamer bukan aku, di situ aku ceritanya adalah korbannya. Oh. Sakit hati karena dipamerin sama selingkuhannya gitu loh. Dan emang ini dari kisah nyata apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih pernah diselingkuhin. Pernah Kalau diselingkuhin. dipamerin secara terang-terangan sih nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi ada cerita-cerita dari teman gitu kan yang menceritakan, gue pernah lo ketemu sama temen gue, mantan gue. Iya, minuman kita udah dateng nih, pesanan kita. Ini yang Virgin Mojito yang mana? Baik. Hah? Oh, ini fresh juice ya, ini Virgin Mojito. Terima Wih, kasih. seger banget nih. Langsung cobain aja kali ya, soalnya kayak fresh Iya, banget fresh nih. banget Yang ini fresh ya. juice, yang ini Virgin Mojito ya kan. Langsung dong dicoba. Gimana? Ini tuh rasanya fresh banget. Rasa jeruknya mantep banget deh. Berarti bener-bener jeruk asli ya. Namanya Asli juga ini. fresh juice, nggak ada campuran sama sekali. Gimana nih? Enak banget. Fresh banget, lemonnya berasa banget. Nah, back to the topic ya kan. Ngomong-ngomong masalah yang tadi pamer bojo, kok pamer bojo tuh? Ya kan? Pamer gendaan ya kan. Itu emang dari kisah nyata atau gimana sih? Sebenarnya kalau aku dipamerin terang-terangan sih enggak. Enggak? Kalau diselingkuhin udah pernah. Diselingkuhi udah pernah, tapi kalau misalkan kayak dipamerin langsung nih selingkuhannya nggak pernah ya. Nggak Wih, ini makanya kita udah datang. Ini apa, Mbak? Datang lagi nih. Ini Octopus Mashed Potato. Apa? Vejo ada seafood. Wah, makasih banyak. Yang tadi dong lanjutin yang masalah tadi nih, yang Iya. kesamaan antara pamer bojo sama pamer gendaan. Sebenarnya sama-sama pamer aja sih. Sama-sama pamer. Enggak, karena kan emang dari jebolan The Next Didi Kempot itu masih
ke bawah-bawah image-nya Pak Deddy di Kempot yang dulu nyiptain Pamer Bojo. Bener. Lagu-lagu ambiar kan. Lagu-lagu ambiar bener Iya, sih. bener. Makanya ya kan? ada muncul lagi, gimana kalau Pamer, kalau kemarin Pamer Bojo kan sah kan ya. Ah, Kan kalau Pamer selingkuhan kayak gimana? Kayak gitu. apa jangan-jangan ya kan ini sebelumnya kan pamer bojo ya kan, ternyata bojo yang dipamerkan memamerkan lagi gendaannya ya. Jadi saling bersangkutan satu sama lain, bisa ya. Wah, ini berarti yang kemarin tuh pamer bojo ternyata tidak long last ya hubungannya Iya, ya. Ternyata kan masih ada gendaan. ada kelanjutannya. Iya, kelanjutannya. Tapi ngomong-ngomong nih, masalah lagunya sendiri, untuk proses ciptaannya sendiri gimana sih? Apakah Mira ikut ke dalamnya atau gimana? Enggak, itu ciptaannya Mas Pancal 15. Mas Panca 15. Iya, yang juga menciptakan single aku yang pertama, single kemenangan aku, Sewu Wisos. Oke. Jadi dua single berturut-turut ciptaannya Mas Pancal mulu nih. Jadi udah tahu ya karakter lagunya seperti apa. Iya. Udah pas banget nih sama Mira ya, udah cocok banget. Bahkan musik pertamanya tuh nggak yang udah jadi kayak sekarang itu kan udah diimbuin sama gamelan, ada unsur Jawa Timuran, Banyuwangiannya Oke. kayak gitu. Ah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh musik yang buat aku latihan itu nggak ada kayak gitunya. Oh gitu. Iya, makanya sukanya tuh kalau Mas Pancal bisa menyesuaikan karakter vokal masing-masing. Mantep Penyanyi ya. kayak gitu. Cema nih tahu kalau misalkan Mira ini salah satu orang yang datang dari sinden, menyinden, Ya, benar, betul sih, ya? benar. Dari kecil. Emang Dari kecil? basicnya nyinden sebenarnya. Basicnya nyinden. Emang dari umur berapa sih udah nyinden? Dari kelas 2 SD udah nyinden di panggung-panggung wayangan gitu. Oh, Lomba-lomba gitu. juga sindenan, lagu-lagu Jawa. Oh, seru ya. Boleh dong sedikit aja nyinden gitu buat viewers di rumah nih. Ya mas, saci siswa kones arane pasa nawala. Itu tadi Wih, nyinden. luar biasa loh. Biasanya kalau di Jakarta sini kan juga banyak wayangan sih biasanya aku ada. Udah sambil makan kali ya? boleh Kayaknya deh. dari tadi dianggurin banget nih makanannya ya. Padahal makanan saya enak ini masa Dari tadi aku udah lirik-lirik loh. Bener. Mira mau nyoba yang mana nih? Aku mau nyoba yang ini aja dulu. Mau yang ini deh. aja ya? Oke. Gimana rasanya? Enak banget. Enak banget. Ini salah satu restoran Portugis yang mantap banget. Mantap banget ya. Nggak ada yang salah sama sekali sama makanan ini. The best, juara pokoknya nih ya, makanannya ya. Ini ngomong-ngomong masalah lagu tadi nih Mira ya. Kayaknya kan kalau misalnya lihat video klipnya unik banget tuh. Bahkan di akhir video tadi bisa dibilang sendiri ada adegan tembak-tembakan. Itu konsepnya seperti apa sih? Sebenarnya di situ aku di konsep awalnya adalah ya cewek baik seperti biasa kayak gitu. Karena kan yang udah beredar saat ini tuh orang baik yang tersakiti tuh ada yang berubah jadi joker. Oh. Di situ tuh Nah. kayaknya jadi kayak psikopat gitu. Oh gitu. Sampai dibuat hiperbola lah, dilebih-lebihkan gitu. Ah. Aku akhirnya membunuh pasangan aku itu yang tadi pamer selingkuhan di depan aku. Pamer tidak. Yang tadinya pamer gendaan ya kan langsung dibunuh, ditembak ya kan depan mata ya kan. Berani sakit macem-macem. banget gitu. Sakit Ya banget. kan? Berani macem-macem sama Mira langsung ditembak ya kan. Tapi enggak ya di kehidupan nyata enggak nyampe Enggak kayak gitu aja. ya. Mana- Cema tuh jarang banget denger yang namanya tuh lagu Jawaan ya kan. Tapi pas denger lagunya Mira enak banget didengernya. Sambil goyang-goyang gitu. Karena Sambil ada koplonya. goyang-goyang, bener. Tapi itu lebih ke modern nggak sih? Nggak tradisional banget. Iya bener, awalnya kan dibuat konsepnya kayak pop gitu, terus lama-kelamaan musiknya ke dangdut, terus ada koplonya di mix sama gamelan Jawa. Di mix sama gamelan Jawa. Tapi unik loh jadinya ya. Mungkin nanti Cema kayaknya mau juga nih bikin lagu di mix sama gamelan Jawa ya kan. Tapi ini sendiri, main sendiri ya. Akhirnya jadi gamelan Jawa kayak neng jadi kita okle. Iya, jangan dong, jangan ya. Mira kan kayaknya perjalanannya itu panjang banget ya. Ya kan dari awal sampai sekarang bisa mengeluarkan 2 single akhirnya ya kan. Alhamdulillah banget nih. Emang awal-awalnya ikutan The Next itu tuh gimana sih ceritanya? Awalnya tuh lihat iklan di TV. Oh, iklan di Daftarkan TV. dirimu segera kayak gitu kan. Oke. Kok ada lomba campur sari nih, Ah. kompetisi campur sari. Tapi di TV nasional kan belum pernah ada. Benar, Terus benar, belum pernah biasanya ada. tuh di TV daerah. kayak Benar. gitu. Kalau di TV daerah udah pernah ikut. Tapi kalau Juara? Alhamdulillah juara 1. Wih, ya, mantap. Di Surabaya. Jadi kok ada TV nasional tapi ngadain lomba campur sari. Ini kan campur sari. Gitu. Bener. Akhirnya iseng-iseng aja ikut.
udah ngerekam, udah nyanyi live gitu kan dikirim lewat aplikasi RCTI Plus tuh. Jadi diunggah, udah aku nungguin tuh, udah santai aja karena aku lihat tuh saingannya tuh udah bagus-bagus. Oke. Terus habis gitu ada yang beberapa yang udah viral, udah punya nama kayak gitu. Oh udah aku pasrah aja gitu awalnya. Udah iseng-iseng aja, akhirnya dapet telepon tuh. Dapet WA juga, kamu selamat lolos ke audisi selanjutnya. Aku Zoom dong habis gitu. Di audisi Zoom itu nyanyi banyak genre, nggak cuma genre Jawa kayak gitu, pop juga. Terus habis itu banyak ditanya-tanya, diwawancarai juga. Akhirnya dapat email, aku berangkat ke Jakarta. Gitu. Langsung berangkat ke Jakarta. Ya, berapa hari kemudian ya? 3 hari kemudian. Oh langsung? Luar biasa loh, dan lancar ya sampai ke sekarang ya kan, jadi juara juga ya di ajang tersebut. Ini luar biasa loh, keren banget ya. Emang benar-benar udah mendarah daging ya untuk persindinan ini. Udah dari kecil sih, karena lingkungan aku di Nganjuk pun juga banyak kesenian Jawa gitu. Nah kalau misalkan untuk masalah perkembangan sendiri nih, perkembangan musik campur sari ya kan, kita tuh kayaknya anak-anak muda apalagi udah banyak banget musik-musik luar yang masuk ya kan. Benar-benar. Yang menguasai otak kita ya kan, pendengaran kita ya kan. Nah kayaknya musik-musik campur sari juga mulai terasingkan. Nah, untuk Mira sendiri gimana sih menanggapi itu semua? Kalau musik campur sari sebenarnya mulai adanya kayak Mas Buncanan, Mbak Sia Valen, Kak Nela Karisma, Happy Asmara juga itu semakin menambah gimana ya daya tarik karena dikemas dengan modern juga benar, kan. Benar. Makanya kalangan anak-anak muda sekarang pun jadi ikut terbawa suasana walaupun mereka mungkin di daerah Jakarta nggak tahu artinya. Yang penting jogetnya enak. Benar. Gitu. Tapi lama-lama karena mereka walaupun pertama nggak tahu artinya, akhirnya cari tahu sendiri nih artinya apa sih lagunya. Iya, karena kan kita nggak mungkin ya nyanyiin lagunya tanpa tahu artinya. Makanya musik campur sari sekarang tuh tambah naik kayak gitu. Semenjak itu ya. Tapi awalnya juga dari Pak D itu yang bawa ke luar negeri juga, ke Suriname, ke mana, ke Hongkong, gitu juga. Tapi kalau misalnya Mira sendiri bangga nggak sih menjadi salah satu orang yang melestarikan campur sari ini dan bahkan bisa mengeluarkan single-single yang bertajuk campur sari ini? Bangga banget, karena Bangga kan banget. itu adalah budaya asli dari Jawa aku sendiri kayak gitu. Masih bernuansa Jawa-Jawaan, kadang kan ada nuansa gamelan juga kayak gitu. Sama halnya aku ikut melestarikan budaya Jawa, bahasa Jawa terutama. Dan satu lagi, mungkin kalau di zaman sekarang tuh bahasa Jawa di lagu-lagu sekarang tuh banyak banget logat-logat ataupun penulisan yang kurang tepat, kadang kayak gitu. Makanya di pamer gendaan ini aku tulis tuh di bawahnya di video klipnya itu penulisan bahasa Jawa yang baik dan benar. Karena kan aku dapat mandat juga dari bapak dosen aku, ibu dosen aku, akan jurusannya pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Tolong itu dibantu gimana caranya biar bahasa Jawa yang baik dan benar bisa dikenal masyarakat sekaligus gitu. Lewat yang lagu-lagu. baik, yang benar bisa dikenal masyarakat sekaligus ya kan. Dan bisa diterima dengan mudah. Karena kalau misalnya kayak kita nih menceritakan sesuatu tapi dengan lagu tuh itu akan mudah untuk dicerna ya kan. Ini dikasih translate gitu. Ya. Terjemahannya di bawahnya. Ini salah satu musisi yang pintar ya, udah muda, cantik, pintar juga loh. Masa kayak dia tuh bangga dengan budaya yang dia lestarikan sekarang gitu kan. Jarang banget tuh orang-orang seperti ini gitu kan. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong nih, kan Mira sendiri itu datang dari ajang pencarian bakat The Next Didi Kempot, iya kan? Nah menurut Mira sendiri kalau misalkan Didi Kempot tuh sosoknya seperti apa sih? Beliau itu ramah banget, humble, pokoknya sama anak-anak muda itu, apalagi yang mau melestarikan lagu-lagu Jawa itu suka banget. Pernah jadi bintang tamu di Universitas Negeri Surabaya, kampus aku tuh. Beliau kan, aku datangnya telat tuh karena ada acara dulu di kampus, kegiatan di kampus gitu. Pas datang dimintain foto pun beliau tuh nggak kayak, lo siapa, aku siapa, nggak kayak gitu. Enggak. Ya, ayo. Dia merangkul ya kan, ayo foto, ayo foto gitu. Apalagi tahu anak-anak muda yang mau nyanyi lagu bahasa Jawa. Suka banget, beliau begitu mengapresiasi banget. Makanya Didi Kempot itu ada salah satu sosok yang dicintai sama semua orang ya kan, semua kalangan. Bahkan anak muda, sobat ambiar banyak banget di luar sana ya kan. Bahkan kalau misalnya kayak kita lihat sendiri nih konser-konser Didi Kempot nggak pernah nggak pecah, pasti selalu pecah. Banyak banget yang nontonnya ya kan, selalu viral dimanapun dia segala berada. kalangan, luar biasa. Keren banget loh, sosok inspiratif dan salah satu idola aku juga. salah satu idola Mira. Berarti kalau misalkan
referensi lagu Mira, musik Mira tuh kemana ke Didi Kempot itu sendiri? Iya, dan apalagi waktu di The Next Didi Kempot itu kan salah satu hadiahnya adalah kain peninggalan Pak Didi Kempot. Jadi waktu itu diserahin ke Mira oleh istrinya Pak Didi. Jadi rasanya kayak merinding banget sih beneran ini gitu. Iya, ya Jadi waktu Allah. kainnya itu adalah sewek, tahu sewek nggak sih? Kayak kain batik gitu yang biasanya dipakai tampil sama Pak Didi. Oh gitu. Iya. Berarti itu salah satu apa ya hadiah terbesar. Iya, dari semua dia yang paling aku suka adalah itu. Tapi emang bener ya, nggak semua orang bisa mendapatkan hadiah tersebut ya kan. Kalau misalnya hadiah uang, hadiah Udah mobil, biasa. hadiah motor udah biasa. Iya. Tapi hadiah yang kain tersebut yang dipakai sama almarhum Didi ya kan selama perjalanan karirnya dan Mira bisa mendapatkan itu sebagai hadiah Nggak nyangka kemenangan. banget gitu. Gak nyangka Itu banget nggak ya. bisa nggak bisa dibayar ataupun terbayarkan oleh apapun gitu. Nggak bisa tergantikan dan terbayarkan. Tapi kalau misalkan kayak ada orang yang mau nuker tuh Enggak, si nggak kainnya nggak mau Mau sama sekali. mau dikasih berapa miliar pun nggak mau. Wah, bener-bener ini ya. Kayak apa ya peninggalan fans ini ya. Aku fans banget Mm-mm. sama Pak Didi. Jadi dapat peninggalan seperti itu kayak bener-bener nggak akan dilepas sama sekali. Nggak akan. Luar biasa loh. Yaudah sambil makan kali ya. Iya, karena dari tadi ngomong mulu ya. Bener. Tapi kalau misalnya Mira sendiri suka nggak sih makanan-makanan Portugis kayak gini? Aku suka. Hmm. Coba deh dinilai 1 dari 10 nya berapa? Aku sih 10 ya. Aku juga 10 sih. Karena enak banget. Dan maksudnya kayak nggak pernah merasakan yang namanya tuh masakan Portugis. Ya kan baru kali ini dan ternyata rasanya tuh pas banget di lidah Cema dan di lidah Mira juga, ya kan? Dan kalau misalnya Mira tahu sendiri kalau ternyata restoran Miss Mendes ini itu adalah satu-satunya restoran Portugis di Jakarta ataupun di Indonesia. Wah, Jadi ini keren ya. keren banget dong. Jadi Pak, jarang di banget sini. nih, hampir nggak ada. Jadi kalau misalnya warga Jakarta tuh pengen makan makanan Portugis, pengen nyobain kayak gimana makanannya, langsung datang ke sini. Karena di sini satu-satunya nih. Jadi cobain bener-bener apa ya, makanan khas Portugis yang dibawa dari sana ke sini nih, disajikan di depan kita secara langsung. Kan tadi salah satu referensi musik Mira itu adalah Didi Kempot, ya kan? Salah satu orang yang Mira kagumi itu Didi Kempot. Pasti Mira juga pengen dong duet sama seseorang. Kira-kira pengen duet sama siapa? Sebenarnya sih sama Pak Didi Kempot kan. Tapi Tetap. berhubung beliau sudah di surga, Hmm. Mira pengen sama Mak Soimah, Mak Soimah. Mae Soima. Kenapa tuh? Mira emang udah lama ngefans sama Mak Soimah dan waktu Mira di The Next Didi Kempot juga, beliau ngirimin video gitu, semangat Mira, ngasih gitu, kaget gak sih? Serius? Iya diucapin sama artis idola aku gitu. Terus, tapi sampai sekarang belum kesampaian sih kalau duet sama Mak Soimah ini. Nah, harapan dari Mira sendiri nih untuk lagu dan karir atau proyek-proyek kedepannya kayak gimana? Ya, semoga lagu-lagu Mira diterima di hati seluruh Amin. masyarakat Indonesia. Semoga semuanya berkenan dan bisa menghibur, itu sih paling penting. Soalnya kan ini semua adalah titipan Allah. Jadi Mira serahkan semua sama Allah sih kalau di dunia entertain itu sendiri, Kak. Ya lebih kedepannya mengupgrade diri, berinovasi terus, berkarya terus, ngeluarin single terus, amin. Nggak cuma di nyanyi aja sih, kan aku juga penyiar tuh, semakin mengasah diri buat siarannya gimana lebih baik lagi. Terus juga pengen ke dunia acting juga, Wah, amin. amin. Iya kayak gitu sih. Ya semuanya dicoba Ya, ya. harus. Itu Yang tuh penting harus halal bisa. dan yang penting positif ya kan. Tidak merugikan orang lain dan mengembangkan apa ya? Mengembangkan potensi dalam diri. Betul. Bener ya. Mira terima kasih banyak ya untuk waktunya dan kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sini akan membahas lagu terbaru dari Mira. Mudah-mudahan lagunya sukses, ditunggu single terbaru nantinya. Amin ya. Viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya, makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS Behind the Song. Boleh dong dinyanyiin lagunya? Oh, boleh. Sengaja pancen kowe sengaja ning ngarepku pamer kendaan liya. Gimana viewers? Tadi udah ngobrol-ngobrol seru bareng Mira Kirana ya kan membahas single terbarunya. Yang masih bertajuk apa ya tadi? Pamer gendaan. Ya, pamer selingkuh. Jangan ya kalian tuh kalau misalnya selingkuh jangan pamer-pamer.
Dikip aja disimpan, jangan sampai menyakiti hati orang berlipat-lipat, ya kan? Dan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua nih anak muda, jangan sampai kalian tuh malu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Ya udah viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya nih yang akan Cema bahas buat viewers di rumah, tapi sayang banget ternyata waktu kita udah habis viewers. Tapi jangan khawatir karena Cema akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya. Ya udah, Cema pamit undur diri dulu, tapi sebelumnya Cema juga mau berterima kasih nih kepada Miss Mendes Resto and Bar, restoran Portugis yang ada di Jalan Mega Kuningan ini yang sudah menyediakan tempatnya dan menyediakan makanan-makanan enak. Buat kalian kalau misalkan kalian pengen nih makan atau ngerasain gimana sih masakan Portugis tuh, langsung datang ke sini aja. Kan ternyata enak banget makanannya. Ya udah viewers, Cema pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan BTS di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.